Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Journey. Satoshi dan Pikachu terpisah karena ulah tim Rocket. Pikachu dan Nyasu mengesampingkan permusuhan mereka agar bisa bertemu lagi dengan teman-temannya. Satoshi dan kawan-kawan melanjutkan petualangan tanpa arah hingga mereka tiba di kota yang besar. Sebaiknya mereka mampir dulu ke Pokemon Center untuk bersantai. Kasumi kaget saat melihat ada Pokemon serangga yang mendekatinya. Sampai saat ini ketakutannya dengan Pokemon serangga ternyata masih belum hilang. Satoshi lalu melihat Pokemon-Pokemon yang sedang bekerja di pembangunan dan menyemangati Pokemon itu supaya giat bekerja. Bocil-bocil yang melintas di dekat mereka sedang terburu-buru menghadiri sebuah pertunjukan. Karena penasaran, Satoshi dan kawan-kawan mengikuti bocil-bocil tadi yang memang mengarah ke sebuah pertunjukan. Di situ terlihat juga ada poster Squirtle Squad dengan Squirtle Satoshi sebagai pemimpinnya. Sebelum ditangkap Satoshi, Squirtle itu adalah pemimpin dari pasukan pemadam kebakaran. Saking terkenalnya Squirtle diangkat sebagai kepala pemadam kebakaran dan mengikuti latihan pencegahan bencana alam. Satoshi sudah tidak sabar ingin bertemu lagi dengannya. Setelah itu, ia mengeluarkan Bulbasaur dan Charizard untuk menunjukkan bahwa mereka bisa bertemu lagi dengan teman lamanya. Tanpa sepengetahuan mereka, Squirtle Squad ternyata berada di bawah naungan tim Rocket sebagai manajer mereka yang memanfaatkan kesempatan ini untuk meraup keuntungan sebanyak-banyaknya dengan berjualan merchandise Squirtle Squad. Musashi sempat kaget karena tiba-tiba Satoshi sudah ada di hadapannya. Setelah menenangkan diri, ia pun menjelaskan perlengkapan apa saja yang dijual di sini. Satoshi memilihkan kostum Squirtle, yang mana Pikachu cocok sekali memakainya. Pertunjukan pun dimulai. Musashi dan Kojiro berperan sebagai penjahat yang ingin membakar habis kota. Sedangkan Nyasu yang berada di belakang memainkan set panggung berupa remote control api. Di saat kota membutuhkan bantuan, muncullah Squirtle Squad, pahlawan pembela kebenaran. Para penonton sangat antusias melihat kehadiran mereka. Squirtle Squad pun mulai memadamkan api dengan water gun. Saat itu Squirtle melihat ternyata ada Satoshi yang menonton pertunjukannya. Ia jadi semakin semangat untuk memadamkan api. Tim Rocket yang tidak bisa melakukan perlawanan langsung menyerah di hadapan Squirtle Squad. Setelah pertunjukan selesai, berikutnya masuk ke sesi jabat tangan dan foto bersama. Bagi yang mau bisa langsung membeli tiketnya dan mengantri. Squirtle mencari-cari Satoshi tapi tidak menemukannya. Hingga pada akhirnya sesi berlangsung sangat meriah dan semua merchandise ludes terjual habis. Satoshi dan kawan-kawan meminta izin apakah mereka boleh bertemu dengan Squirtle. Akan tetapi manajernya tidak memperbolehkannya karena Squirtle harus kembali ke hotel. Satoshi dan kawan-kawan yang kecewa berlalu pergi, tidak menyadari Squirtle melihat mereka dari kejauhan. Setibanya di hotel, tim Rocket merayakan keberhasilan mereka dengan mentraktir makan Squirtle Squad. Hanya saja Squirtle masih terlihat murung karena Satoshi dan kawan-kawan tidak menyapanya. Bahkan sempat berpikir bahwa mungkin ia sudah tidak dianggap teman lagi oleh mereka. Untuk mengatasi rasa kesalnya, Squirtle pun makan dengan lahap ya guys ya. Satoshi dan kawan-kawan ternyata berencana mampir ke hotel untuk mendatangi Squirtle. Kehadiran mereka disadari oleh tim Rocket yang menyangka Satoshi pasti ingin merebut Squirtle-nya. Jadi sebisa mungkin mereka mencegah Satoshi mendekat. Bulbasaur dan Charizard berhasil menyelinap dan menyapa Squirtle. Tapi karena masih marah, Squirtle tidak memperdulikan mereka. Charizard yang marah melancarkan flamethrower yang dibalas Squirtle dengan water gun, menghit teman-temannya sendiri. Satoshi menerobos masuk dan menghentikan pertengkaran antara Pokemonnya. Ia sendiri bingung mengapa Squirtle itu merajuk. Pikachu yang juga tersulut emosinya menghadiahkan Thunderbolt untuk siapapun yang berada di dekatnya. Bulbasaur dan Charizard sudah tidak mau lagi berteman dengan Squirtle dan pergi meninggalkannya disusul Satoshi dan kawan-kawan. Tim Rocket menyadari ini bisa jadi kesempatan yang pas untuk menangkap Pikachu.
Satoshi masih belum tahu apa yang menyebabkan Squirtle bersikap dingin kepada mereka. Padahal dulunya mereka semua teman seperjalanan bersama. Satoshi pun mengingat momen indahnya bersama para Pokemon starter. Sementara itu, tim Rocket menembakkan jaring untuk menangkap Pikachu, tapi malah mengenai Hariyama. Merasa terganggu, Hariyama lalu melemparkan tim Rocket dan mendarat lagi ke Gameru yang menerbangkan tim Rocket ke langit-langit. Takeshi merayu petugas Junsa yang kebetulan ada di dekat situ. Namun usahanya terhenti setelah mendapat combo jeweran Kasumi dan Poison Jab Agung. Jaring tim Rocket menyangkut di tiang listrik dan menyebabkan kebakaran, ya guys ya. Squirtle masih memikirkan perbuatannya terhadap Satoshi. Begitu mendengar ada kebakaran, ia memimpin pasukannya untuk pergi ke tempat tersebut. Singkat cerita, sesampainya di sana, Squirtle Squad berupaya memadamkan api. Satoshi dan kawan-kawan juga tiba di TKP. Selagi Takeshi membantu petugas Junsa mengevakuasi para penduduk. Satoshi dan Kasumi ikut membantu Squirtle Squad. Kasumi pun mengeluarkan Pokemon-Pokemon tipe airnya untuk memadamkan api. Satoshi lalu memberi semangat kepada Squirtle agar jangan menyerah. Squirtle Squad menjadi termotivasi dan mengganti kostumnya dengan yang original, lalu lanjut memadamkan api. Satoshi juga ikut membantu sebisa mungkin. Namun angin bertiup kencang menyebabkan api semakin berkobar. Bulbasaur dan Charizard mengesampingkan perasaan mereka dan ikut membantu juga. Sekarang keadaan bisa lebih dikendalikan, ya guys ya. Ada Pokemon yang terjebak di atas atap. Jadi Satoshi memerintahkan Pokemon starternya untuk menyelamatkan Pokemon-Pokemon itu. Dan berkat kerjasama yang baik, para Pokemon bisa diselamatkan. Dan api juga bisa dipadamkan. Satoshi memeluk Squirtle yang telah bekerja sangat keras. Charizard yang terlalu bersemangat tak sengaja menghanguskan teman-temannya. Petugas Junsa dari kota sebelah mengatakan ada manajer palsu yang membawa Squirtle tanpa seizinnya. Dana yang disalahgunakan oleh manajer itu akan didonasikan untuk membangun gudang yang terbakar tadi. Satoshi pun mengucapkan salam perpisahan kepada Squirtle yang pergi ke kota selanjutnya untuk mengadakan pertunjukan. Kemudian datang orang berbondong-bondong. Ternyata Satoshi yang telah menjadi seorang champion juga digemari oleh banyak orang. Satoshi dan kawan-kawan bersantai di padang lapang. Saat itu Satoshi dan Pikachu sedang tertidur pulas. Melihat hal itu, Kasumi juga ngantuk dan akan tidur setelah selesai beres-beres. Bukan tim Rocket namanya kalau tidak mengganggu Satoshi dan Pikachu. Mereka muncul dengan menggunakan robot desain terbaru dan menangkap mereka berdua di dalam jaring. Tim Rocket tidak akan pernah berhenti sampai mereka mendapatkan Pikachu. Satoshi mengeluarkan Snippy dan memerintahkannya Lipstroke. Meskipun Satoshi berhasil terbebas, Pikachu masih terjerat di dalam jaring dan ikut meledak terbang ke langit-langit bersama tim Rocket. Belum selesai sampai di situ, komponen robot meledak lagi dan memisahkan Pikachu dan Nyasu dari yang lainnya. Mereka mendarat di sungai. Pikachu berenang ke bebatuan untuk meraih topi Satoshi. Di saat yang bersamaan muncul Gyarados yang mengejar Pikachu dan Nyasu. Mereka berjuang sekuat tenaga untuk lari dari Pokemon yang mengamuk itu. Saking takutnya, Pikachu dan Nyasu bahkan bisa memanjat air terjun dan berhasil melarikan diri dari Gyarados. Keduanya cukup lega karena telah berhasil lolos. Namun kenyataannya mereka jadi semakin tersesat jauh sekali. Pikachu bersiap menyerang musuh yang ada di hadapannya. Akan tetapi Nyasu menyatakan bagaimana kalau mereka gencatan senjata dulu sampai bertemu lagi dengan teman masing-masing. Pikachu masih belum percaya, tapi Nyasu mengatakan dengan sejujurnya. Apa boleh buat, Pikachu pun mengurungkan niatnya untuk menyerang Nyasu. Sedangkan Nyasu masih berpikiran untuk memanfaatkan Pikachu, lalu menangkapnya setelah bertemu dengan teman-temannya. Daripada berdiam diri, Pikachu memutuskan untuk mencari Satoshi. Meskipun tidak tahu ke arah mana, tapi firasatnya mengatakan Pikachu akan segera bertemu dengan Satoshi lagi. Di sisi lain, Satoshi ternyata merasakan hal yang sama dengan Pikachu dan tahu kemana perginya Pokemonnya itu. Pikachu berlari sangat kencang meninggalkan Nyasu yang sudah sangat kelelahan. Nyasu meminta istirahat sebentar karena ia juga sangat kelaparan. Nyasu melihat ada pohon beri dan ingin memetiknya. Namun sudah ada Pidgey yang tiba lebih dulu di pohon tersebut. Nyasu melemparkan batu untuk mengusir Pokemon itu.
tapi malah mengenai Spearow yang ada di dekat situ. Spearow mematuk-matuk Nyasu sampai ia berlindung meminta tolong kepada Pikachu. Dengan sekali hit, Spearow dapat dikalahkan. Namun akibatnya ia memanggil kawanannya yang langsung mengejar Pikachu dan Nyasu. Pikachu dan Nyasu berupaya kabur dari kejaran Spearow. Mereka pun ditiup angin yang kencang dan masuk ke dalam gua. Namun topi Satoshi jadi terlepas dan dilihat oleh Caterpie yang sedang bertengger di atas pohon. Satoshi dan kawan-kawan baru saja tiba di pohon beri. Mereka menduga Pikachu pasti lewat sini karena berinya gosong akibat di Thunderbolt Pikachu. Sesaat kemudian mereka diserang Spearow yang masih marah karena ulah Pikachu sebelumnya. Spearow melancarkan gas dan menyebabkan Spearow yang terluka terpisah dari kawanannya. Takeshi segera memberi penanganan kepada Pokemon yang terluka itu, sehingga Spearow jadi lebih tenang. Sesaat kemudian muncul Rattata yang sangat kelaparan sampai nekat mencuri makanan Satoshi. Karena kasihan Satoshi memberikan makanannya. Berkat itu Rattata jadi mau membantu Satoshi melacak keberadaan Pikachu. Rattata menyuruh mereka untuk mengikutinya. Tidak lupa Satoshi juga mengajak Spearow untuk ikut bersama mereka. Musashi dan Kojiro mengintai dari belakang, mengira Nyasu pasti sedang bersama Pikachu, dan mereka akan langsung menangkapnya kalau bertemu nanti. Sementara itu, di dalam gua, Pikachu ingin mencari topi Satoshi, yang sudah dikatakan oleh Nyasu mencari yang lainnya jauh lebih penting sekarang. Tapi Pikachu masih ngotot ingin mencari topi dulu, jadi tidak ada pilihan selain mengikutinya. Tiba di luar gua, Pikachu dan Nyasu bertemu dengan Caterpie yang bisa menunjukkan di mana topi Satoshi berada. Namun Caterpie itu berjalan dengan sangat lambat. Nyasu yang sudah tidak tahan menggendongnya supaya jalannya lebih cepat. Tambahan lagi, Pikachu malah minta digendong juga. Tapi ternyata Caterpie menggunakan string shot untuk berayun di antara pepohonan, sehingga mereka lebih cepat sampai ke tujuan. Pikachu memanjat pohon yang ada topi Satoshi di puncaknya. Tapi harus berhati-hati karena ada Beniped yang sedang tertidur. Ketika Pikachu berhasil meraih topi, Nyasu tak sengaja bersin membangunkan Beniped. Untungnya mereka berhasil melarikan diri. Tapi Nyasu terkena poison sting dalam proses kaburnya. Satoshi dan kawan-kawan tiba di tempat yang sama, di mana mereka dihadang oleh Beniped saat mencoba melanjutkan perjalanan. Spearow memanggil kawanannya untuk menahan Pokemon-Pokemon itu, sehingga Satoshi dipersilahkan lewat begitu saja. Pada malam harinya, racun di tubuh Nyasu baru mulai terasa. Dengan dibantu Odis, Pikachu dan Caterpie mencari Pecha Berry untuk menyembuhkan Nyasu. Tak berselang lama, Pikachu membawakan Pecha Berry yang dalam sekejap bisa memulihkan kondisi Nyasu. Akan sangat berbahaya melanjutkan perjalanan di malam hari seperti ini. Jadi ada baiknya mereka beristirahat dulu dan baru akan mulai melanjutkan pencarian pada pagi harinya. Pikachu sangat merindukan Satoshi, sampai-sampai wajahnya tergambar jelas di bulan yang ditatapnya. Satoshi merasakan hal yang sama. Pasti Pikachu sedang memandang bulan juga sekarang. Tanpa Pikachu, Satoshi seperti bukan dirinya saja. Mereka seperti dua jiwa yang tidak bisa dipisahkan. Pada momen ini, kita diperlihatkan petualangan Satoshi dan Pikachu. Dari mulai mereka bertemu sampai sekarang, yang terjalin dengan begitu kuatnya. Keesokan harinya, Nyasu sudah dalam kondisi fit dan siap melanjutkan perjalanan. Pikachu memberikan berry yang ia dapatkan kepada Nyasu. Di saat yang bersamaan, Satoshi juga memakan berry yang sama. Ketika Satoshi dan Pikachu membelah berry, seakan-akan terjadi kontak batin antar mereka berdua. Dan dalam sekejap mereka sudah tahu di mana posisi masing-masing. Satoshi dan Pikachu terus berlari, hingga pada akhirnya mereka bertemu dan berpelukan. Tapi hanya sebentar mereka baru sadar sekarang berada di atas jurang dan terjerumus ke bawahnya. Latias yang selalu mengikuti kemanapun perginya Satoshi datang menyelamatkannya. Apapun itu, Satoshi sangat bahagia bisa bertemu lagi dengan Pikachu. Musashi dan Kojiro juga datang untuk menjemput Nyasu. Mereka yang awalnya ingin menangkap Pikachu kali ini membiarkannya bebas, tapi akan segera kembali untuk menangkap Pikachu lagi. Mendekati detik-detik terakhir petualangan Satoshi dan Pikachu, mereka akan selalu menjadi sahabat terbaik.